Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillahnya pada hari ini Allah masih berikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat puasa ya bagi yang berpuasa ya. Semoga Allah masukkan kita ke surga Firdausnya. Barangkali di antara kita ada yang masuk eh, surga melalui pintu Ar-Rayyan dan mungkin ya semuanya gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja gitu ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini Hulwah akan membahas tentang wahyu gitu ya. Ini bab 3 dari buku Pengantar Studi Ilmu Al-Quran yang mana dituliskan oleh Syekh Manna Al-Qattan. Di mana kita tahu bahwa dunia ini semakin maju, bahwa perkembangan ilmu, baik itu ilmu pendidikan, ilmu IT dan segalanya itu semakin maju gitu ya. Mungkin yang dulunya penuh dengan zaman kebodohan, tapi Allah terangi menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini gitu ya, dengan perkembangan ilmu Islam dan ilmu Al-Quran dan segala macamnya gitu ya. Mungkin yang tadinya banyak orang-orang yang nggak percaya tentang ilmu gaib gitu ya, ternyata banyak yang meragukan tentang ilmu gaib, tapi ternyata dengan perkembangannya ilmu gitu ya, orang-orang sudah mulai merasa bahwa ilmu gaib itu memang ada gitu ya, bahwa dunia gaib itu memang ada gitu, nggak hanya dunia nyata, dunia di bumi ini, tapi ternyata ada dunia lain juga gitu, yang mungkin orang-orang yang hidup di dunia itu nggak bisa mencapai ilmu-ilmu sana gitu ya, karena memang kita tidak diperkenankan untuk melihat hal-hal gaib ketika di dunia gitu ya. Nah, di mana eh, dengan perkembangannya ilmu ini juga ternyata mendekatkan orang-orang yang dulunya mengingkari terhadap agama-agama menjadi orang-orang yang mempercayai, yang memiliki keimanan gitu ya. Jadi ini sangat relevan dengan firman Allah yang berkata di surah Fussilat ayat 53, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar adanya gitu ya. Jadi dengan segala paparan-paparan yang ada di Al-Quran, maka sudah banyak yang menyajikan kenyataan terhadap ilmu ilmiahnya gitu ya. Walaupun yang kita tahu seperti yang Najmah bilang bahwa kalau misalkan ada teori yang ternyata nggak bisa dibuktikan, bukan berarti Al-Quran itu salah gitu ya. Karena memang pengetahuan ilmu manusia itu sangatlah terbatas gitu ya, dibandingkan ilmu-ilmu Allah yang sungguh maha luas gitu. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Gitu. Dimana di sini juga kita tahu bahwa orang-orang psikolog gitu ya sudah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana beliau juga sudah menemukan gitu ya mana perbedaan manusia, dalam bahwa manusia itu terdiri dari apa ya, manusia yang berbeda gitu ya, dalam artian mungkin kecerdasannya gitu ya. Kita tahu kan ya di sini kita aja berbeda-beda gitu dalam hal Stephen gitu kan, itu diketahuin gitu ya. Nah ternyata nggak cuman masalah kecerdasan yang berbeda, terus juga kecenderungannya gitu dan nalurinya gitu ya, ternyata bisa jadi di antara kita juga memiliki ruh-ruh yang berbeda gitu ya, dalam arti apa ya, mungkin ada ruhnya tuh yang dikasih makan selalu diisi dengan zikir yang kuat, atau mungkin ada ruh-ruh yang mungkin ternyata kurang asupan gitu ya, sehingga di sini menjadi pengaruh yang sangat besar. Ketika ruh itu diisi dengan baik, maka yang dikeluarkan juga baik gitu ya. Jadi inputnya baik, maka yang dikeluarkan juga akan baik gitu. Dan di sini juga kalau manusia aja sudah membuktikan bahwa tiap manusia itu berbeda, punya kemampuan yang berbeda, maka Allah juga lebih bisa membuktikan gitu ya. Jadi bukan menjadi hal yang sulit buat Allah buat memilih di antara hamba-hambanya gitu ya, mana manusia yang jernih dan manusia yang ternyata banyak dosa gitu ya.
Dan disinilah Allah, kita tahu ya, Allah itu memilih Rasul, memilih Nabi itu bukan sembarangan ya. Jadi memang Allah pilih orang-orang yang hatinya jernih, yang hatinya bersih gitu ya. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi eh, penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya gitu ya. Yang mana kita tahu juga kan ya, ketika Rasulullah pengen Isra Mi'raj aja kan itu, sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah itu kan dicuci lagi kan ya dadanya, setelah masih kecil dulu dicuci. Nah, tahap yang kedua kalinya itu sebelum Rasulullah diberangkatkan ke Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Rasulullah itu akan melihat kekuasaannya Allah, dan kekuasaan Allah itu hanya bisa dilihat ketika hati kita itu bersih gitu ya. Maka disinilah Allah punya hak gitu ya untuk memilih manusia yang berhati bersih untuk bisa melihat kekuasaannya Allah, keesaannya Allah gitu ya. Sehingga dengan begitu ia akan menyampaikan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya, dengan penerimaan yang layak gitu ya. Nah, dimana kita juga tahu kan saat ini aja gitu udah banyak manusia yang menyaksikan adanya hipnotisme gitu ya, dimana orang yang lebih kuat itu dapat memaksakan kemampuannya kepada orang yang lebih lemah. Misalkan ada orang yang kena hipnotis gitu kan ya, silahkan ambil HP-nya di rumah. Itu contohnya adikku lah tuh pernah kena hipnotis gitu ya. Akhirnya ambillah HP-nya di rumah, terus disudutkan aja dikasih, dan dia diantar sampai Tanah Baru. Habis itu ditinggal, jadi dia pulang jalan kaki. Dulu udah pakai gitu ya, jadi HP-nya diambil gitu ya. Dan ternyata manusia aja bisa gitu ya menghipnotis manusia lainnya gitu. Gimana Allah gitu ya, Allah pasti lebih bisa gitu ya untuk berkehendak atas diri kita sendiri, karena Allah yang menciptakan diri kita gitu. Itu Masya Allah ya gitu. Nah, dan nah, bahkan diri kita mungkin pernah mengalami dialog-dialog dengan diri sendiri gitu ya, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur, tanpa harus melihat apa yang diajak bicara di hadapannya kan ya. Nah, Rasulullah juga eh, apa ya, salah satu penerimaan wahyu Rasulullah itu kan bisa berupa mimpi gitu kan ya, dapat berupa mimpi gitu yang mungkin dalam keadaan tidak sadar saat itu gitu. Nah, selanjutnya di mana orang yang sezaman dengan wahyu itu menyaksikan wahyu dan menukilnya secara mutawatir dengan segala syarat-syarat yang meyakinkan kepada generasi-generasi sesudahnya gitu ya. Jadi memang kan ketika Rasulullah itu menurunkan wahyu lalu disampaikan kepada para sahabatnya kan mereka itu semuanya menukilkan secara mutawatir gitu ya. Di mana yang pastinya mereka itu nggak memungkinkan untuk berbohong gitu ya Kak ya. Gitu. Mutawatir itu kan memang udah nyata gitu kan ya. Gitu. Banyak perawinya, jadi perawinya ya sangat, pokoknya setiap tingkatannya banyak banget, jadi kayak iya. mungkin mereka tuh buat bohong gitu ya, gitu. Nah, umat manusia pun menyaksikan pengaruhnya gitu ya terhadap lingkungannya, yang dulu mungkin lingkungan Arab itu penuh dengan kejahiliahan gitu ya, di mana wahyu itu turun secara bertahap satu demi satu, maka mulai sirnalah itu apa masalah-masalah yang tadinya ada mungkin menjadi solusi, wahyu-wahyu itu menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi gitu ya. Kita tahu juga kan Rasulullah di hijrah ke Madinah itu sebenarnya Allah perintahkan hijrah itu untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di Madinah yang udah bertahun-tahun gitu ya. Itu nggak pernah terselesaikan gitu. Iya gitu. Tadi aku bilang apa? Oh, Bakir Madinah gitu ya. Nah, gitu. Jadi ternyata Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah ketika diperintahkan untuk hijrah ke Madinah karena itu untuk menyelesaikan problem yang di sana, problem yang terjadi di sana yang ternyata sama Rasulullah itu cuma bisa diselesaikan dalam kurang lebih 5 tahun gitu ya, yang dimana sebelum-sebelumnya tuh bertahun-tahun nggak selesai-selesai gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah, di sini langsung saja gitu ya, di mana kita tahu arti wahyu sendiri, kalau di sini dikatakan wahaitu ilaihi dan auhaitu. Nah, itu apa tuh Kak artinya? itu Oh iya. Nah, oh gitu. Asal kata dari wahyunya itu ya, gitu. Jadi wahyu itu mengandung makna isyarat yang cepat gitu ya. Itu biasanya wahyu ini terjadi melalui pembicaraan yang berupa simbol, bahkan juga terkadang melalui suara
doang gitu ya, dan terkadang pula melalui isyarat dengan sebagian anggota badannya gitu. Di mana, wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain, ya kan kita tahu ya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu kan memang itu Rasulullah yang tahu gitu kan ya, nggak diketahui orang lain gitu ya. Nah, tetapi terkadang juga, hula kurang ngerti nih yang masdar, isim, maf'ul, jadi kita skip aja ya. Nah, jadi secara etimologi juga pengertian wahyu itu meliputi yang pertama, ilham al-fitri li al-insan, ilham yang menjadi fitrah manusia, seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa gitu ya, di mana di surah Al-Qasas ayat 7, "Dan kami wahyukan ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia," gitu. Jadi Allah memberikan wahyu itu, ya tadi memang fitrahnya manusia gitu ya, ilhamnya yang manusia itu harus ikuti gitu. Terus yang kedua, ilham yang berupa naluri pada binatang, seperti wahyu Allah kepada lebah gitu ya, yang dimana "Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di rumah-rumah yang didirikan manusia," gitu ya. Jadi harusnya kita nggak aneh lagi kalau misalkan tiba-tiba ada sarang lebah di pohon atau di rumah gitu ya, karena memang inilah wahyu yang Allah turunkan kepada lebah gitu. Dan yang ketiga adalah isyarat yang cepat melalui isyarat, seperti isyarat Zakaria yang diceritakan Al-Quran. Maka keluarlah dia dari mihrab, lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Surah Maryam ayat 11. Dan yang keempat, wahyu juga meliputi bisikan setan untuk menghias yang buruk agar tampak indah dalam diri manusia, gitu ya. Dan sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Surah Al-An'am ayat 121. Dan yang kelima gitu ya, apa yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya berupa suatu perintah untuk dikerjakan gitu ya. Jadi memang kan tugasnya malaikat itu kan memang melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah nggak perintahkan ya mereka nggak bakal melakukan itu gitu ya. Nah, sedangkan wahyu Allah kepada para nabinya secara syariat mereka definisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi gitu ya. Jadi memang kalamnya Allah, perkataannya Allah gitu ya. Di mana dalam, risalah at-tauhid, yang berarti pengetahuan yang didapati seseorang dan, dari dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah. Jadi memang sudah yakin bahwa wahyu itu datang dari Allah gitu ya, baik dengan perantara maupun tidak gitu. Yang pertama melalui suara yang terjelma dalam telinganya atau bahkan tanpa suara gitu ya. Jadi di sini beda antara wahyu dan ilham adalah kalau ilham itu kan, intuisi kita ya yang diyakini oleh jiwa kita, oh kita perlu mengikuti apa yang kita lagi rasain nih, tapi kita nggak tahu itu datangnya dari mana gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita lagi lapar, kita lagi aus, sudah kita pengen ngikutin aja gitu. Tapi kalau wahyu kita udah tahu bahwa apapun itu datangnya dari Allah gitu ya, beda sama ilham gitu ya. Walaupun ada yang bilang, pengertian wahyu gitu hampir mirip, sama ilham, tapi pembedaan yang tadi tuh, menjadi, alasan, untuk menafikan kemiripan tersebut gitu ya. Nah, terus juga ya sekarang kita membahas gimana sih cara wahyu Allah turun kepada malaikat gitu ya. Yang pertama adalah dalam Al-Quran terdapat nas mengenai kalam Allah kepada malaikatnya gitu ya, di mana di surah Al-Baqarah ayat 30, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya gitu ya." Dan di sini udah jelas gitu ya bahwa Allah itu udah bilang ke malaikat bahwa dia akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang bukan dari kalangan malaikat gitu. Terus juga di sini, Allah bilang demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan gitu ya, dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Dan di sini jelas gitu ya, bahwa, tugasnya malaikat adalah untuk mengatur urusan dunia gitu ya. Dan, di mana hal itu juga diperkuat dari, hadis dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila Allah hendak memberikan wahyu mengenai suatu urusan, dia berbicara melalui wahyu, maka langit pun bergetar dengan getaran, gitu ya. Atau dia menyatakan dengan guncangan yang dahsyat karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika penghuni langit mendengarnya, mereka pingsan dan jatuh, gitu ya. Lalu bersujudlah kepada Allah, dan yang pertama kali mengangkat kepalanya di antara mereka itu adalah Jibril, gitu ya. Di antara semua malaikat ketika mendengar itu, dan adalah yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Lalu Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril menurut apa yang dikehendakinya. Kemudian Jibril berjalan melintasi para malaikat. Setiap kali dia melalui satu langit, para malaikatnya bertanya kepada Jibril, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, dia mengatakan yang hak dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Para malaikat itu semuanya pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril, lalu Jibril menyampaikan wahyu itu seperti yang diperintahkan Allah. Jadi gitu ya. Jadi ketika malaikat itu menerima wahyu, ya itu bergetar gitu ya seluruh penghuni langit gitu ya. Bahkan mungkin emang langitnya bergetar atau gimana gitu ya. Jadi memang dahsyat gitu ya ketika Allah turunkan wahyu itu kepada malaikat gitu. Sehingga dari Jibril lah menjadi perantara Allah untuk menyampaikan wahyunya tersebut gitu. Dan di sini jadi pertama itu Allah itu berbicara yang didengar oleh para malaikat dulu gitu ya. Dan tadi penurunan wahyu itu benar-benar sangat dahsyat gitu ya. Di mana memang di hadis ini hanya menunjukkan wahyu itu turun khusus Al-Qur'an gitu ya. Tapi ternyata ada hadis juga yang menjelaskan bahwa yang hadis tersebut, hadis yang di atas tadi itu untuk umum, wahyu secara umum juga gitu ya. Jadi setiap wahyu itu turun seperti itu gitu ya, baik itu wahyu yang berupa Al-Qur'an maupun yang hadis qudsi gitu kan ya. Hadis qudsi itu kan yang berasal memang dari Allah gitu ya. Gitu. Dan yang kedua adalah jelas bahwa Al-Qur'an telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Qur'an itu memang sudah Allah buat gitu ya, udah Allah tuliskan dengan lengkap di Lauhul Mahfuz gitu ya. Berdasarkan firman Allah di surah Al-Buruj ayat 21-22, bahkan ia adalah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz gitu ya. Dimana makanya Al-Qur'an itu juga diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, ke langit bumi ini, ke langit dunia ini pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Makanya kita nggak ada yang tahu ya ketika Al-Qur'an itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu kapan harinya gitu ya. Tapi kalau misalkan Al-Qur'an itu turun dari langit bumi ke Rasulullah kan itu kita tahu ya, tapi kan makanya kenapa Lailatul Qadar itu sangat istimewa gitu ya. Karena nggak ada yang tahu kapan waktunya Al-Qur'an itu turun ke langit dunia gitu. Nah, di mana Al-Qadar ayat 1 sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ini ya menjadi reminder juga buat kita, semoga nanti di hari-hari terakhir kita masih Allah berikan kesempatan buat memaksimalkan Ramadan kita gitu. Nah, di sini juga Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Setelah itu diturunkan selama 20 tahun ke bumi, ke Rasulullah. Kan kita tahu ya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah itu nggak secara langsung kayak dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, tapi memang berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa gitu yang terjadi. Rasulullah itu kan menerima wahyu itu kan menjadi rasul itu diutus ketika usia 40 tahun gitu ya. Memang terus wafat 63 tahun gitu ya. Bahkan masa akhir-akhirnya Rasulullah wafat pun masih menerima wahyu gitu ya, di mana surat At-Taubah gitu kan ya, gitu. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan berangsur-angsur agar kamu membacanya secara perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian di surah Al-Isra ayat 106 gitu ya. Jadi seperti itu yang kedua gitu ya, cara wahyu Allah turun kepada malaikat gitu ya, baru ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu gitu ya, para ulama berpendapat mengenai cara turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Qur'an kepada Jibril dengan beberapa pendapat. Nah, yang pertama, Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafaznya yang khusus gitu ya. Jadi memang langsung Allah sampaikan lafaznya gitu ya, dan Jibril langsung menerimanya gitu ya. Yang kedua adalah Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, maknanya disampaikan kepada Jibril
sedang lafaznya dari Jibril atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu benar gitu ya, dan itu adalah pendapat yang dijadikan pegangan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, penyandaran Al-Quran kepada Allah itu terdapat dalam beberapa gitu ya. Jadi salah satu ayatnya itu adalah An-Naml ayat 6. Sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, kalau untuk yang di sini kan bilang Al-Quran adalah kalam Allah dengan lafaznya, bukan kalam Jibril atau Muhammad. Nah, di sini Hulwa agak ini nih. Jadi ini sebenarnya sebagai bantahan untuk pendapat ketiga atau gimana ya kayak? Kan karena di sini kan yang pendapat ketiga itu bilang maknanya disampaikan kepada Jibril, sedang lafaznya itu dari Jibril atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Hadis kutsinya gitu ya. Sedangkan kan kita tahu kalau Iya. 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 Berarti benar ya yang ketiga ini wahyunya bukan wahyu Al-Quran ya. Nah, tapi di sini kan wahyu yang berupa Quran. Iya, kurang kuat ya berarti ya. Iya. Nah, di sini adapun iya membantah sebagai pembantahan pendapat ketiga gitu ya. Adapun pendapat kedua di atas tidak dapat dijadikan pegangan juga sebab adanya Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz itu seperti hal-hal yang gaib gitu ya, termasuk Al-Qur'an gitu. Nah, yang tadi pendapat ketiga itu dengan makna sunnah gitu ya. Sebab sunnah itu juga wahyu dari Allah kepada Jibril gitu kan, salah satu hadis juga kan itu sunnah ya. Gitu ya. Hadis qudsi, iya. Jadi ada yang berpendapat bahwa hadis qudsi itu kan lafaz dan maknanya turun dari Allah, tapi lebih kuatnya katanya maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Jibril, lafaznya dari Jibril atau dari Rasulullah gitu ya? Dari Rasul sih kalau Oh, dari Rasul gitu ya? Dari Rasul. Nah, di antara keistimewaan Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat, 2, kebenarannya mutlak, terus 3, membacanya dianggap ibadah, 4, wajib disampaikan dengan lafaznya. Sedang hadis qudsi di sini kan bilang ya, tidak demikian sekalipun ada yang berpendapat lafaznya juga diturunkan gitu. Nah, kita tahu ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu kan memang dari Rasul gitu ya, hadis Nabi yang disandarkan secara keseluruhan kepada Nabi gitu ya, baik makna maupun lafalnya. Tapi kalau hadis qudsi itu kan tadi maknanya dari Allah gitu ya, dan lafaznya dari Rasulullah gitu ya. Tapi tadi pas aku nyari-nyari lagi sih ternyata ada ini Kak, jadi turun lafaz dan maknanya, ada juga yang cuman lafaznya saja gitu. Tadi aku nyari-nyari tentang hadis qudsi gitu. Tapi lebih kuatnya tadi maknanya doang gitu ya dari Allah, terus ininya dari Rasulullah gitu. Nah, itu ya. Iya. Itu yang itu. Nah, lanjut kita cara penurunan wahyu kepada Rasul. Nah, kalau tadi itu cara penurunan wahyu kepada malaikat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ada 2 gitu ya. Biasanya Rasulullah menerima wahyu yaitu melalui perantara dan tidak melalui perantara gitu ya. Yang pertama melalui Jibril gitu ya, malaikat pembawa wahyu gitu ya. Yang kedua tanpa melalui perantara yaitu dengan mimpi yang benar dalam tidur, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang benar di dalam tidur, gitu ya. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Dan di sini bilang makanya kenapa Rasulullah itu mendapatkan wahyu dalam mimpi karena untuk mempersiapkan ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu ketika sadar gitu ya. Gitu. Nah, di mana Rasulullah juga pernah mendapatkan wahyu ketika bermimpi itu dari Anas dia berkata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kami di dalam masjid, tiba-tiba beliau mendengkur gitu ya, lalu mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Aku tanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tadi telah turun kepadaku sebuah surat, lalu ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar gitu. Jadi di sini berarti ada kayaknya ada beberapa pendapat, ada yang bilang itu turun ketika mimpi gitu ya. Ada yang
bilang intinya gini kan ya, kecuali bagi orang yang berpendapat bahwa surah Al-Kautsar melalui mimpi gitu ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa Al-Kautsar itu turun melalui mimpinya Rasulullah gitu. Dan mungkin keadaan mendengkur ini adalah keadaan yang beliau alami ketika wahyu itu turun gitu. Nah, di sini juga, kita tahu ada mimpi yang benar yang wajib kita ikuti, yaitu adalah mimpinya Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail gitu ya, di mana kan Allah bilang, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu," gitu kan ya. "Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik," gitu ya, dan selanjutnya, gitu. Jadi, ternyata mimpi yang benar itu tidak hanya diperuntukkan untuk rasul atau nabi saja gitu ya, gitu. Tapi mimpi itu juga diperuntukkan untuk orang-orang mukmin walaupun yang pastinya yang dimimpikan itu bukanlah wahyu gitu ya, tuh. Jadi di mana Rasulullah bersabda juga, "Wahyu telah terputus tetapi berita-berita gembira tetap ada," yaitu mimpi orang-orang mukmin. Jadi, berita-berita gembira itu masih Allah sampaikan juga kepada orang-orang mukmin gitu ya. Makanya kita nggak jarang mungkin ada, ustadz-ustadz yang memang saking solihnya gitu ya, maka kita meminta pendapat dari beliau, meminta diistikharahkan atau yang lainnya gitu ya. Gitu, dan mimpi yang benar bagi para nabi di waktu tidur itu merupakan satu dari sekian macam cara Allah berkomunikasi dengan hamba pilihannya, ya. Nah, yang kedua adalah caranya tadi, kalam ilahi dari balik tabir tanpa melalui perantara. Jadi memang langsung melalui, balik tabir tanpa ada perantara malaikatnya gitu ya. Seperti yang terjadi pada Musa alaihi salam gitu ya, di mana dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami di waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Wahai Tuhan, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Nah kan seketika itu kan Allah, langsung menampakkannya, tapi Musa dalam keadaan pingsan gitu ya, langsung pingsan gitu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung, gitu. Nah, dan yang ketiga adalah penyampaian wahyu, oleh malaikat kepada rasul gitu ya. Kalau misalkan tadi Allah kepada nabinya itu adalah, dengan tanpa perantara gitu, terus juga bisa lewat mimpi yang benar di waktu tidur gitu ya. Ada kalanya melalui perantara malaikat juga gitu ya, yaitu malaikat Jibril gitu ya. Di mana ada 2 cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada rasul. Yang pertama itu adalah datangnya suara berupa lonceng gitu ya, bunyi lonceng yang mungkin buat orang yang tertidur pun langsung bangun gitu ya, karena mungkin saking kencangnya lonceng itu gitu ya. Jadi biasanya justru ketika lonceng ini berbunyi gitu ya, ini adalah suatu cara yang paling berat menurut Rasulullah gitu ya, cara penurunan wahyu yang paling berat gitu ya. Biasanya Kayak itu Rasul aja deh. iya Rasul aja kali ya, sebelum-sebelumnya mungkin enggak kali ya. Iya, enggak mungkin sekampung. Oh iya, enggak, 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 Rasulullah doang yang dengar, gitu kan. Iya, iya, cuman Rasulullah doang gitu yang denger gitu ya. Iya, oh iya, iya yang denger, iya. Iya nggak bisa, iya. Iya, cuman Rasulullah doang yang denger ya? Tadi redaksinya, nggak semuanya, emang cuman Rasulullah doang gitu ya. Karena memang wahyu itu turun iya, buat Rasulullah gitu ya. Nah iya, heeh, jadi cuma buat Rasulullah doang, karena memang itu, karena beliau itu mengumpulkan kenapa berat, karena beliau itu mengumpulkan segala kekuatan dan kesadarannya untuk menerima gitu ya, menghafal dan memahaminya. Di mana ketika suara lonceng itu ada, maka sebenarnya yang bikin dia berat itu adalah karena beliau itu harus menyesuaikan dirinya yang jasmani untuk menyesuaikan malaikat Jibril yang bersifat ruhani gitu ya, gitu. Jadi sementara cara yang kedua adalah, eee malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dan inilah yang menurut Rasul cara paling ringan daripada cara sebelumnya. Karena jadi sama-sama jasmani gitu kan ya, jadi menganggap orang yang menyampaikan itu adalah temannya, sahabatnya gitu ya. Jadi ketika memang, wahyu itu disampaikan dengan cara kedua ini, Rasulullah begitu senang gitu ya, merasa tenang gitu ya, tidak
apa ya, tidak takut gitu ya, tidak merasa berat gitu. Kalau ini kan bisa Ngelihat, iya kan ada salah satu sahabat juga kan ngelihat kan, habis itu orang itu pergi gitu kan ya. Iya, yang hadis kedua. Heeh. Semuanya ada ya, nyaksin ya. Heeh. Iya, cuman iya. Baru deh Rasulullah bilang ya setelah iya, iya, iya gitu. Iya, dalam bentuk manusia gitu ya. Di mana Ibnu Khaldun juga bilang dalam keadaan yang pertama Rasulullah melepaskan kodratnya sebagai manusia yang bersifat jasmani untuk berhubungan dengan malaikat yang bersifat ruhani gitu ya. Sedangkan dalam keadaan lain sebaliknya gitu ya. Gitu. Dan kita juga tahu bahwa ketika Rasulullah didatangi sama malaikat Jibril ketika di Gua Hira itu kan juga sangat takut gitu ya karena Rasulullah melihat iya gitu malaikat yang sebesar itu gitu ya. Gimana Rasulullah nggak kaget gitu kan ya. Sampai selamat saya bingung banget kali ya. Pas Rasulullah zaman-zamannya stagnan wahyu kan, beliau pengen naik ke puncak gunung, lalu beliau pengen loncat, tapi ketika berkali-kali itu apa yang terjadi? Beliau melihat malaikat Jibril itu sedang duduk di kursi antara langit dan bumi kan ya, lalu beliau langsung tersungkur gitu kan ya. Gimana nggak kebayang kebayang nggak sih gitu ngelihat ngelihat iya iya makanya iya iya. Oh, gimana nggak kaget ya, duduk di kursi gitu ya. Kursinya sebesar apa gitu kan ya. Ya Allah, pasti langsung ngeliat iya lemes banget. Kayaknya Rasulullah pernah ngeliat setan nggak sih Kak? Ngeliat kan ya orang ya? Iya, buat jin juga berarti pernah ya? Iya. Mungkin kalau jin bentuknya masih kayak kita gitu ya. Tapi iya. Tapi kalau malaikat mungkin lebih mengagetkan lagi. Gitu ya, Masya Allah ya. Nah, di mana di sini dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Al Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu gitu ya. Eee, kadang-kadang ia datang kepadaku bagaikan dencingan lonceng dan itulah yang paling berat bagiku. Lalu ia pergi dan aku telah menyadari apa yang telah dikatakannya. Dan terkadang malaikat menjelma kepadaku sebagai seorang laki-laki lalu dia berbicara kepadaku dan aku pun memahami apa yang dikatakan gitu ya. Apa? Enggak, belum. Tapi ini udah dikit lagi. Nah, Al-Harits berkata, aku pernah melihat tatkala wahyu sedang turun kepada beliau pada suatu hari yang amat dingin, lalu malaikat itu pergi begitu aja gitu ya. Lalu yang terjadi adalah keringat mengucur dari dahi Rasulullah gitu. Gitu. Mungkin ini salah satu ini juga kali ya Kak. Salah satu ciri orang mati syahid kan dahinya juga berkeringat ya? Ya nggak sih? Ya kan ya? Apa? Iya, tapi nggak ini iya general gitu ya. dari sini gitu. Iya, iya beda. Iya. Karena berat itu saking beratnya ya. Mm. Saking iya, iya. Mengucur langsung ya gitu ya dahinya. Keringatnya di dahinya gitu ya. Eh Ya, jadi seperti itu cara Allah menurunkan wahyu kepada malaikat, kepada Rasul gitu ya. Dan ternyata ada berbagai subhat para penentang wahyu ya gitu ya. Dan semoga ini bisa dibaca sendiri untuk selanjutnya subhat para penentang wahyu gitu ya. Di mana banyak yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tuh bukan wahyu tapi itu dari Muhammad sendiri gitu ya. Ngapain gitu ya Rasulullah mengaku itu sebagai perkataan dia, bahkan mungkin bisa aja Rasulullah begitu gitu kan ya. Karena Rasulullah itu kan memang dari dulu sebagai apa ya, orang yang dipercaya oleh orang-orang di sana gitu kan ya. Orang-orang yang menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada gitu, maka Rasulullah lah yang selalu menjadi gitu. Kalau misalkan Rasulullah mau mengakui dirinya sebagai sesuatu gitu ya bisa aja gitu ya. Cuman kan memang Rasulullah adalah rasul gitu ya yang
perlu menyampaikan yang benarnya gitu ya. Namun masih ada aja orang yang ternyata mengatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin dari Hulwah ini saja. Selebihnya nanti bisa dibaca sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,